Setelah FPI dibubarkan, kini pemerintah buka izin investasi industri miras. Presiden Joko Widodo membuka izin investasi untuk industri minuman keras atau beralkohol dari skala besar hingga kecil. Ketentuan ini tertuang di Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal yang ditekan Kepala Negara pada 2 Februari 2021. Aturan itu merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kebijakan Presiden Jokowi ini sontak menimbulkan polemik dan banyak pihak yang menentang. Salah satu yang menentang keras adalah Majelis Ulama Indonesia yang tegas menyatakan tidak menyetujui Perpres tersebut. Semestinya pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pelindung rakyat tentu tidaklah akan memberikan izin bagi usaha-usaha yang akan merugikan dan merusak serta akan menimbulkan kemafsadatan bagi rakyatnya. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas dalam keterangan resminya mengatakan hal tersebut. Kebijakan pemerintah membuka pintu investasi miras ini tak lama setelah ormas yang paling getol menentang miras, Front Pembela Islam dibubarkan pemerintah pada 30 Desember 2020 lalu. Seperti diketahui, Front Pembela Islam selama ini memang dikenal paling keras menentang peredaran miras. Bahkan, Front Pembela Islam pernah menggugat Kepres terkait miras ke Mahkamah Agung dan memenangkan gugatan. Mahkamah Agung atau MA mengabulkan permohonan Front Pembela Islam yang mengajukan judicial review Kepres minuman keras nomor 3 tahun 1997. Pihak FPI menyambut gembira atas kemenangan tersebut. Perkara yang mengantongi nomor 42P/HUM/2012 ini diketok oleh Ketua Majelis Hakim Dr. Supandi dengan Hakim Anggota Dr. Harijat Miko dan Julius. Perkara tersebut masuk ke MA pada 10 Oktober 2012 dan diputus pada 18 Juni 2013. Di mana-mana FPI melakukan sweeping minuman keras. Nah, kemudian kami ketika itu ditantang oleh Menteri Dalam Negeri. Nah, jadi kalimatnya kalau FPI tidak suka minuman keras itu dijual di mana-mana, padahal itu ada kepresnya. Nah, waktu itu ada kepres yaitu nomor 3 kalau nggak salah tahun 97. Nah, jadi kata Pak Menteri waktu itu, ya judicial review saja kalau FPI nggak suka. Nah, jangan FPI bikin sweeping sendiri, main hakim sendiri, kemudian menggerakkan anggota di mana-mana di daerah melakukan pembersihan minuman keras. Sekarang kita fair aja. Nah, FPI ajukan judicial review, tuntut saja. Dan tantangan itu kita terima. Tantangan itu kita terima, saudara. Akhirnya kami ajukan judicial review ke Mahkamah Agung. Judicial review, keputusan di bawah undang-undang itu ke Mahkamah Agung. Kalau judicial review berupa undang-undang itu ke Mahkamah Konstitusi. Itu aturan mainnya. Kita ajukan judicial review untuk pembatalan Kepres tentang minuman keras. Nah, begitu berjalan sidang demi sidang, akhirnya saudara di tahun 2010 alhamdulillah Mahkamah Agung memutuskan mengabulkan seluruh tuntutan Front Pembela Islam. Artinya apa? Kepres tersebut dibatalkan. Nah, akibatnya apa? Akibatnya semua turunan perundang-undangan yang merujuk ke Kepres tersebut otomatis batal. Sehingga minuman keras di Indonesia menjadi ilegal. Ini kita sudah menang. Kita sampaikan ini kita sudah menang. Tapi apa yang terjadi saudara? Apa pemerintah langsung mematuhi daripada putusan Mahkamah Agung tersebut? Tidak. Pemerintah mencari cara. Nah, bagaimana caranya supaya minuman keras itu tetap legal. Yang terjadi apa? Yang terjadi akhirnya saudara keluarlah Perpres nomor 74 tahun 2012 di akhir pemerintahan SBY ketika itu. Perpres saudara yang isinya kurang lebih copy paste daripada Kepres yang sudah dibatalkan. Yang dirubah cuma judul. Satu, dulu judulnya miras, minuman keras. Dirubah menjadi minol, minuman beralkohol. Dirubah dikit soal prosentasenya saudara. Akhirnya apa? Akhirnya minuman keras tersebut dilegalkan kembali.